Selanjutnya, saya akan menjelaskan langkah untuk mengerjakan akumulasi jurnal penyesuaian. Pada dokumen transaksi 1, berisi bukti memorial telah diterima rekening koran dari Bank Mandiri Jakarta per tanggal 31 Desember. Menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue 5.320.000 rupiah. Bank service charge 250.000. Langkah pengerjaannya yaitu klik menu akun, kemudian record, kemudian klik record journal entry. Di sini tulis general jurnalnya BM12-1. Kemudian tanggalnya 31 Desember 2018. Akun yang muncul adalah Cash in Bank di debit 5.070.000 rupiah. Kemudian Bank Service Charge 250.000 di debit dan interest revenue di kredit dengan total 5.320.000 rupiah. Pastikan out of balance-nya 0. Kemudian klik record. Kemudian lanjut ke dokumen transaksi nomor 2 dari bukti memorial penyesuaian akhir periode. 1. Persediaan akhir store supplies dinilai 4.850.000. Data penyesuaian akhir periode 1. Persediaan akhir store supplies. 2. Beban sewa toko. 3. Beban asuransi bulan Desember. Dan 4. Taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang. Cara mengerjakannya sama seperti tadi. Isi general journal BM12-1, kemudian tanggal 31 Desember 2018. Akun yang muncul pertama adalah store supplies expense di debit 5.850.000 rupiah. Kemudian akun kedua store supplies di kredit 5.850.000 rupiah. Selanjutnya, rent expense di debit 2.500.000 dan prepaid rent di kredit 2.500.000. Selanjutnya ada akun insurance expense di debit 1.250.000 dan prepaid insurance di kredit 1.250.000. Kemudian bad debt expense di debit 16.475. Dan allowance for doubtful debt di kredit 16.475. Kemudian pastikan out of balance-nya 0,00. Lalu klik record. Yeay. Kemudian dokumen transaksi nomor 3 dari bukti memorial 1. Penyusutan equipment bulan Desember sebesar 1.250.000. Kemudian 2. Gaji bulan Desember sebesar 3.500.000 akan dibayar tanggal 2 Januari. Nomor 3. Listrik dan telepon bulan Desember sebesar 2.200.000. Maka akan kita input di record journal entry. Isi general journal BM12-1. Kemudian isi tanggal 31 Desember. Dan akun yang muncul adalah bad debt expense di debit 1.250.000. Kemudian equipment account debt
dikredit 1.250.000. Lalu ada wages and salaries di debit 3.500.000 dan tal expense di debit 2.200.000. Kemudian expense payable dikredit 5.700.000. Pastikan out of balance-nya 0. Kemudian klik record. Kemudian terakhir, dari dokumen transaksi nomor 4 bukti memorial. 1. Oleh karena pencatatan PPN income dan PPN outcome sesuai dengan faktur pajak standar, maka kedua akun tersebut dapat ditutup saldonya dan dipindahkan ke PPN payable. 2. PPh badan bulan Desember yang akan dibayar bulan Januari adalah dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto. Maka di sini diinput kembali dengan General Journal BM12-1, kemudian tanggal 31 Desember 2018. Akun yang muncul adalah PPN outcome di debit Rp101.200.000, kemudian PPN income dikredit Rp97.660.000, lalu PPN payable dikredit Rp3.540.000, lalu income tax expense di debit Rp5.060.000 dan income tax payable Rp5.060.000 di kredit. Pastikan out of balance-nya 0,00, kemudian klik record. Selanjutnya adalah menyajikan laporan keuangan. Yang pertama, laporan pembelian atau kartu utang, yaitu dengan klik reports, kemudian index to reports, kemudian klik purchase, lalu payable, dan reconciliation summary. Lalu klik customize. Di sini ganti tanggalnya menjadi 31 Desember 2018. Kemudian klik display, lalu send to PDF. Kemudian pindahkan file. Rekonsiliasi summary. Udah buana. Kemudian klik save. Selanjutnya untuk menyajikan laporan keuangan dari penjualan atau kartu piutang adalah dengan cara klik sales, kemudian rekonsiliasi summary. Habis itu pastikan tanggalnya 31 Desember 2018. Kemudian klik display. Setelah itu klik send to PDF. Di sini tulis rekonsiliasi summary. Penjualan udah buana. Setelah itu klik save. Selanjutnya adalah menyajikan laporan persediaan. Dilakukan dengan cara klik inventory, kemudian item, kemudian klik inventory value reconciliation, kemudian klik customize. Pastikan tanggal 31 Desember 2018. Klik display, kemudian send to PDF. Klik save. Ini adalah menyajikan laporan neraca dengan cara klik account,
kemudian ke balance sheet, klik standard balance sheet, klik customize, pastikan tanggalnya 31 Desember 2018, kemudian klik display, send to PDF. Lalu klik save. Selanjutnya adalah step untuk menyajikan laporan laba rugi dengan cara klik account, kemudian profit and loss, klik profit and loss accrual, klik customize, pastikan tanggalnya dari 1 Desember 2018 ke 31 Desember 2018, kemudian klik display, send to PDF, kemudian klik save. Selanjutnya, untuk menyajikan laporan arus kas, kita klik banking, kemudian klik statement of cash flow, lalu klik customize. Pastikan tanggalnya dari 1 Desember ke 31 Desember 2018, kemudian klik display. Setelah itu send to PDF. Di sini klik UD Buana, lalu klik save. Step terakhir adalah membackup file Mayop dengan cara klik file, kemudian backup. Maka akan muncul pop-up seperti berikut. Yang pertama, klik backup company file and empower service center only. Kemudian yang bawah, klik check company file for error. Kemudian klik continue. Setelah itu klik OK. Setelah itu klik save. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.